Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita bertemu di tempat dan melalui media yang sangat terbatas ini. Salawat kepada Rasulullah yang telah memberikan rahmat terbesar untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan soal ruang lingkup penelitian jurusan pendidikan agama Islam. Tentunya ini menjadi mata kuliah yang wajib dalam konteks mata kuliah kawasan penelitian PAI. Menelusuri isu-isu yang terkait dengan kawasan penelitian PAI itu bagi mahasiswa jurusan PAI itu menjadi penting. Karena untuk memastikan bahwa rencana penelitian karya tulis yang Anda lakukan, yang saudara sedang lakukan, berada di jalur yang benar. Jadi tetaplah bermain di area lapangan sepak bola. Jadi kalau nanti Anda mengusulkan judul di luar konteks kawasan penelitian, ranah penelitian PAI, jurusan PAI, maka itu dipastikan akan tertolak dan dipertimbangkan. Nah, seperti yang kami katakan tadi bahwa layaknya permainan bola yang keluar lapangan, usulan penelitian yang tidak tercakup dalam tema kawasan penelitian jurusan PAI akan tertolak sebagai usulan penelitian. Oleh karena itu, pastikan usulan atau tema judul penelitian itu berada dalam ranah atau area penelitian jurusan PAI. Mata kuliah kawasan penelitian PAI membantu saudara-saudara untuk memastikan hal tersebut. Biasanya penyebab usulan penelitian tertolak, pertama, biasanya tidak relevan dengan konsentrasi jurusan prodi. Karena itu berkonsultasilah dengan prodi atau jurusan untuk memastikan bahwa usulan saudara relevan dengan jurusan, relevan dengan konsentrasi yang sedang Anda jalani. Lalu kemudian biasanya telah diteliti sebelumnya. Judul yang Anda usulkan, permasalahan yang Anda ajukan, jika sudah diteliti sebelumnya biasanya menjadi alasan untuk tidak dipertimbangkan. Lalu cakupannya cukup luas. Kita membutuhkan hal-hal yang spesifik. Tapi ingat, jangan terlalu spesifik. Sehingga penelitian itu akan sangat-sangat mudah dilakukan dan sangat terbatas. Usulan permasalahan penelitian yang terlalu sempit, misalnya soal isunya, lokasinya sangat sempit, kemudian waktunya yang sangat terbatas, dan metodenya yang sangat tidak varian, sebaiknya dihindari. Sebab usulan yang sangat spesifik dan terukur itu menjadi hal yang baik dalam melakukan usulan penelitian. Nah, beberapa isu-isu yang terkait dengan penelitian PAI itu banyak. Pertama, isu riset tentang pendidikan karakter. Kemudian tentang hasil belajar, penilaian otentik, Anda bisa melakukan hal tersebut. Tentang strategi pembelajaran, itu juga bagus. Banyak strategi pembelajaran yang Anda bisa melakukan penelitian soal itu. Kemudian juga tentang tren pembelajaran buat satu. Anda melakukan pembelajaran sistem daring, luring, apalagi saat ini saat pandemi, beragam inovasi pembelajaran hadir. Ayo lakukan penelitian soal itu. Inovasi pembelajaran PAI bagi generasi milenial apalagi berbasis digital, online, dan sebagainya. Ini menjadi penting untuk Anda riset dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Anda. Nah, Anda juga bisa mendalami teori-teori belajar dan pembelajaran. Nah, seingat kami mata kuliah ini semester 2 Anda sudah menerima mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Ayo, uji teori-teori tersebut dalam kajian riset dan skripsi saudara. Ada juga isu-isu aktual PAI tentang intoleran, radikalisme, tentang lingkungan hidup, isu gender. Anda bisa melakukan kajian penelitian itu. Isu-isu pengembangan model pembelajaran juga bagus. Apalagi soal kearifan lokal. Banyak nilai-nilai kearifan lokal dalam adat istiadat kita yang mengandung nilai-nilai budi pekerti dan pendidikan agama Islam. Kajian tokoh juga menjadi penting. Banyak sekali tokoh-tokoh pendidikan Islam secara nasional, apalagi lokal, yang memperjuangkan pendidikan Islam secara mandiri dan mereka berhasil. Ayo, mari kita kajian tentang itu. Nah, isu-isu itu cukup banyak. Ini kami lakukan pendataan cukup banyak. Silakan dipelajari masing-masing. Nanti seluruh materi ini akan disajikan dalam serial materi pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang
terakhir adalah pembelajaran PAI kondisi darurat daring. Kita melakukan riset saat itu menjadi bagus. Nah, pandemi COVID-19 satu dari banyak kondisi darurat yang menuntut pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi darurat. Olehnya, terobosan pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik itu menjadi penting. Ayo, jika kamu menemui permasalahan penelitian yang relevan, jangan ragu-ragu. Mari kita rumuskan judul penelitian dan kamu pasti bisa. Ayo, mudah-mudahan kita terus bersemangat karena kita tidak pernah mengenal untuk lelahnya belajar. Sebab jika kamu tidak merasakan lelahnya belajar, maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.